tak lain dan tidak bukan adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah cerita bersyukur kalau kita tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Tak ada ceritanya orang yang bersyukur tapi tak mau ibadah. Karena orang yang tak mampu menseimbangkan antara rezeki yang Allah berikan kepadanya dengan rukuk dan sujud di hadapan Allah, sudah dapat dipastikan itu orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi orang yang syukur itu seimbang dia rukuk, rezeki yang didapatkan, nikmat yang ia peroleh dengan rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud nyata syukur kita kepada Allah ini dia bentuknya. Hujan macam mana pun pakai payung dari rumah ke musala kita ini untuk sholat ibadah. Padahal hujannya hujan. Tapi bentuk abdan syakura. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasul, engkau itu surga sudah pasti, dosa tak ada, surga jelas, dosa orang yang tak punya dosa. Tapi kenapa sholat sunnahmu ini begitu kali gitu. Rasulullah itu kalau dia sholat malam itu sampai bongkak kaki. Awak bongkak juga, tapi asam urat. Naik mobil travel dari Pekanbaru sampai ke Pekanbaru, udah mulai bongkak. 3 hari bau hilang. Rasulullah itu bengkak kakinya, kenapa? Karena lama berdiri sholat malam. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kenapa begitu kali ibadahmu? Sedangkan kan dah pastikan surga, tak punya dosa. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, apakah engkau tidak suka aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu dia. Dia wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah. Terutama ibadah terkhusus ibadah salat subuh ya, salat asar. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang ibadah, salat berjamaah di masjid, di musalla. Salat subuh berjamaah. Kenapa salat subuh ini menjadi prioritas? Kenapa salat subuh ini menjadi barometer tolak ukur kita? Karena salat subuh ini kita akui memang agak berat dia. Berat di waktu. Berat di waktu. Jadi biasanya kalau orang sudah terbiasa dengan mengangkat beban berat 100 kilo, 50 kilo, tak kala disuruh mengangkat beban 10 kilo tak enteng dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengangkat beban berat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sholat subuh berjamaah, apalagi 40 waktu tidak tertinggal kafiyatul ula, insyaallah 5 waktu terjaga dia. 5 waktu terjaga. Terbiasa dengan sholat subuh berjamaah diawali dengan tak tertinggal kafiyatul ula, diawali dengan sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 40 malam, 40 subuh itu. Boleh dibuktikan 40 subuh kita buktikan diawali dengan salat 2 rakaat qabliyah subuh itu. Insyaallah tidak akan ada masalah lagi dengan salat berjamaah. Ada yang mendorong kita untuk ke masjid. Begitu berkumandang azan tanpa dikomando itu, ambil kain, ambil sarung, ambil baju, pasang, ambil wudhu, berangkat ke masjid. Kenapa? Karena itu tergerak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita motivasi untuk sholat subuh. Sholat subuh itu selain sholatnya yang luar biasa, sholatnya subuh, waktu subuh itu menjadi sesuatu yang istimewa. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kalau solat lain Allah memberikan isyarat. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah olehmu apabila matahari tergelincir. Ghasaqil lail. Matahari tergelincir itu salat zuhur, salat asar. Ila ghasaqil lail. Apabila terbit malam, kalau terbit malam itu 2 solat maghrib dan isya. Tapi untuk subuh, wa Qur'anal fajr, dirikanlah solat subuh, kata wa Qur'anal fajr kana masyhuda. Jadi kalau berkaitan dengan solat subuh, Allah sebutkan waktunya. Kenapa? Karena memang waktu subuh itu memang spesifik waktunya, istimewa dia.
Di antara keistimewaan waktu subuh itu, pertama misalnya 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Tadi 2 rakaat sebelum subuh tadi. Saya tadi makanya salat subuhnya di Masjid Ali Imran karena takut tak dapat salat qabliyah subuh. Maka tadi keluar dari gang langsung ke Ali Imran. Karena kalau dikejar sebelah sini tak dapat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau salat subuh terkejar, tapi 2 rakaat sebelum subuh tak dapat. Nah, itu dia. Dan satu-satunya salat qabliyah, salat rawatib yang dapat kita kerjakan setelah selesai salat itu salat subuh. Jadi kalau Bapak biasanya qabliyah subuh dikerjakan, kebetulan subuh itu tertinggal, selesai salam kiri kanan kiri berdiri untuk melaksanakan salat sunat qabliyah subuh. Satu-satunya salat rawatib, salat sunat rawatib yang bisa diqadha itu qabliyah subuh. Itu qabliyah subuh. Kenapa? Karena begitulah keutamaan dia. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian 2 rakaat nanti setelah hadis riwayat Anas bin Malik misalnya, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia setelah salat subuh dia duduk iktikaf, dia baca Quran, dia beristighfar atau mendengarkan ta'lim, kemudian diikuti dengan 2 rakaat. Nah, itu yang disebut dengan salat bidayatul duha, salat awal waktu duha, yang disebut dengan salat sunat isra. Apa keutamaannya? Rasul mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan salat sunat isra nanti waktunya 6:09. Rasul mengatakan barang siapa yang melaksanakan salat sunat isra, keutamaan baginya seperti haji dan umrah. Di dalam catatan buku amaliyah kita nanti itu tercatat umrah haji umrah haji umrah haji umrah haji umrah. Kenapa? Karena melaksanakan salat sunat isra. Jadi salat sunat isra itu bukan salat sunat yang diada-adakan, bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ada dalil hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu. Anas bin Malik itu salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik itu salah seorang orang yang hidup bersama dengan Rasulullah, khadamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Jadi dia banyak meriwayatkan salah satu hadisnya itu tadi. Nah, setelah kita melihat keutamaan waktu subuh, kita lihat pula salat subuh berjamaah. Salat subuh itu apa? Keutamaan salat subuh berjamaah itu. Dalam riwayat yang lain semalam Ustaz Sipto sudah sampaikan. Keutamaan salat subuh berjamaah itu barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Nah, jadi kalau kita melaksanakan salat subuh berjamaah itu kata Rasul, baginya seolah-olah seperti orang yang salat sunat semalam suntuk. Tidak ada orang yang mampu salat sunat semalam suntuk, tidak ada. Salat malam 2 rakaat 4 rakaat aja udah mulai goyang-goyang tuh. Apa aja? Tambah ngantuk tuh. Kadang-kadang lupa ayat, ada baca tidak ayat, habis Fatihah langsung rukuk tuh. Oh, udah sujud baru teringat, aku tak baca ayat tadi. Kenapa? Karena solat dalam keadaan kondisi ngantuk. Jadi orang yang melaksanakan solat subuh secara berjamaah, kata Rasulullah, seperti fadilah keutamaannya seperti orang yang melaksanakan solat semalam suntuk. Ini hadis pertama, keutamaan solat subuh berjamaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, la yalijun nar min salatil qabli tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidaklah masuk neraka orang yang melakukan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya malam matahari. Ya. La yalijun nar min salatil qabli tulu'is syamsi wa qabli ghurubiha. Tidaklah masuk neraka, kata Rasulullah, orang yang melakukan salat, seorang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari. Jadi salat sebelum terbitnya matahari itu salat subuh. Kemudian wa qabli ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Salat yang sebelum tenggelamnya matahari itu salat asar. Nah, jadi ini
Allah selalu mensejajarkan solat subuh itu dengan solat subuh. Sehingga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan solat bardain. Solat bardain itu sepakat ulama mengatakan solat subuh dengan solat asar. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan solat bardain. Solat bardain itu solat subuh, solat asar, dakhalal jannah, kata Rasulullah. Jadi orang yang melaksanakan solat subuh, solat asar sudah masuk ke dalam surga. Bukan berarti solat lain tak mengerjakan solat lain. Nah, itu dia. Ini keutamaan, fadilah, keutamaan. Kita kan bahasa kawan-kawan kan cari lebih. Cari lebih timbangannya. Kenapa? Kenapa kita harus cari lebih? Karena masa lalu kita, Bapak, ya, masa lalu kita tak munafik lah. Masa lalu, karena ada lagu itu, masa lalu ini kita, kalau seandainya kita buka rekaman itu ulang balik, ya Allah, kita ini kan baru hijrah saja ini. Kalau yang teman saya yang pakai rompi-rompi ini baru 4, 5, 6 tahun, 7 tahun ini lah jadi ahli masjid. Kalau dulu entah, coba kita hitung 20 tahun yang lalu Pak Cipto di mana? Pak Haji Puniman 30 tahun yang lalu saat subuh di mana? Tak usah tanya yang lain lah, Lele 20-30 tahun yang lalu saat subuh di mana? Lagi tidur? Saya Khairuddin 30-40 tahun yang lalu di mana subuh? Lagi mangkong. Jadi untuk menutupi kekurangan itulah maka kita cari lebih. Sehingga nanti tak kala dihitung. Kalau kita dengan toke lah, ada bagiannya, ada untungnya dikit. Tak banyak dikit. Kenapa? Karena orang yang lebih timbangan amalnya masuk surga. Lebih timbangannya mesti 1 on, 2 on masuk surga. Tapi kita akan khawatir begitu kita timbang dosa lebih 2 on. Gara-gara yang 2 on itulah dicuci dulu kita dirangkap makjang. Korea panas, Korea api aja tak sanggup, apalagi panasnya neraka. Makanya untuk melebihkan timbangan itulah maka kita cari lebih. Itulah yang menjadi asbabun nuzul maka jamaah safari subuh. Karena ini cari yang lebih. Di mana lebihnya? Cara hitung langkah, kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat dari rumahnya menuju tempat sholat, 1 langkah diampuni dosanya, 1 langkah diberi keberkahan. Bayangkan tuh Pak Haji Puniman dari Nuansa, Lele ini dari Kamping. Berapa jauh langkahnya itu, berapa putaran kereta ini kan? Nah, itu dia. Jadi man sallat bardain dakhalal jannah, kata. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dan salat asar berjamaah, salat subuh dan salat asar dakhalal jannah, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 574. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Kemudian hadis berikutnya. Tadi saya mau baca kitab ini, cuma lupa bawa kacamata. Kemana-mana kacamata. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal isya fi jama'ati fa ka'annama qa'iman nisful lail wa man shallal subhi fi jama'ati fa ka'annama shallal lail kullu. Ini yang tadi saya bacakan. Barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah maka seolah-olah dia salat sunat setengah malam sungguh. Jadi orang yang melaksanakan salat isya secara berjamaah baginya keutamaannya seperti orang yang sholat malam setengah malam, mulai dari maghrib sampai setengah malam itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fi jama'ati fa ka'annama shallal lail kulluhu. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, ya seperti orang yang sholat malam satu malam penuh. Wah, ini dia. Ini hadis berikutnya terkait dengan keutamaan sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Muslim nomor hadis 163. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal subhi," kata Rasulullah, "Man shallal subhi fa huwa fi zimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fa huwa fi zimmatillah,
maka ia berada dalam lindungan Allah. Kita kan minta mencari perlindungan manusia, perlindungan jenderal kita, jenderal pensiun, berlindung awak di belakang bupati. Kalau dia terpilih periode kedua, kalau tak terpilih, jauh. Hari ini kemarin berapa banyak begitu terpilih tak naik kawan itu berguguran, berpindah-pindahan. Awak dah bayar 30-40 juta pindah. Kenapa? Karena minta perlindungan dengan manusia. Manusia ada masanya. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Giliran kau, sekarang giliran aku pula, kan gitu. Jadi kalau kita mencari perlindungan manusia ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya. Minta berlindung di balik pantuk karena kuat ototnya. Tunggulah 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Jangankan ngangkat beban 100 kilo, ngangkat yang 20 kilo aja dah boleh sakit pinggang. Ya kan? Tapi kalau kita minta pertolongan, berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti bekal. Jadi man shallal subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, baginya ianya berada dalam zimmatillah, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali beberapa hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali mudah-mudahan dapat kita jadikan motivasi ibadah kita bil khusus dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ayo sama-sama selagi masih ada waktu, kita masih punya waktu ini. Meskipun waktu kita zuhur ke asar udah lewat, karena aku tengok udah putih-putih semuanya nih. Tak ada lagi yang hitam, Iwan putih semua. Ada 60% tak ada. Jadi waktunya sudah, kita ini kan zuhur menjelang asar 50-60 bahkan. Ada yang sudah ada 70. Pak Haji berapa? 72. Itu bukan zuhur menjelang asar lagi. Asar menjelang maghrib. Kalau awak masih bisa lah zuhur menjelang asar. Kalau itu 70 zuhur asar menjelang maghrib. Nak tolok lagi itu dah. Cerita dunia udah lewat. Cerita dunia sudah lewat, sekarang cerita akhirat lagi. Ingat apa yang saya sampaikan kemarin? Buat ladang, buka kebun, cari bibit, awak nanam, awak mupuk. Begitu mau panen, meninggal dunia. Ternyata istri yang ditinggalkan itu belum tua kali, masih umur 50-an. Diteropong kawan. Oh, janda si bulan itu masih muda, kencang lagi tuh, dia bilang. Kebun lebar, mobil Toyota Alphard, diteropong kawan. Yang neropong kawan awak sendiri. Awak yang nanam sawit, kawan yang dodosnya. Bayangkan. Jadi sekarang bukan tak boleh cerita dunia. Boleh cerita dunia, tapi cerita akhirat itu harus jadi prioritas utama. Sebagai bekal kita menghadapi kematian, menghadapi mungkar dan nangkir. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kekuatan kepada kita untuk istiqomah berada di jalan Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.